Jadi dari awal masalah ini sebetulnya bukan sekedar soal siapa yang ributnya, kan itu dari zaman Soeharto udah dibikin. Ya jangan-jangan juga Pati Gajah Mada udah berpikir untuk reklamasi itu. Publik ingin lihat kalau misalnya jaket orange itu dipasangkan pada Novanto, maka seharusnya bukan sekedar pada Novanto, karena jaket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah, baru disebut orange itu. Maksud Anda tadi itu bahwa kalau Setia Novanto dikenakan baju orange, tidak hanya dia harus baju orange, banyak yang lain. Iya. Karena antara merah dan kuning. Ya, itu. Siapa yang Anda maksud? Saya nggak mau menyebut warna jasnya, saya cuma mau bilang bahwa warna orange itu adalah gabungan antara kuning dan merah, baru jadi warna orange itu. Oke. Kalau udah saya boleh pulang nih. Tunggu dulu, nanti malah tahu ada yang bertanya. Oke. Itu aja dalilnya. Oke, walaupun yang terakhir tuh sulit. Kalau lukisan abstrak itu. Oke, teman-teman, karena tadi saya mempersiapkan teks, tapi dia jatuh, saya nggak tahu di mana. Menggialan menghasilkan ilmu pengetahuan, pelangak pelongok menghasilkan kedemuan. Setiap kali saya bicara akal sehat, orang merasa tersinggung. Seolah-olah bangsa ini nggak sehat, sehingga saya mesti promosikan akal sehat. Fakta bahwa dia tersinggung itu memperlihatkan dia akalnya nggak sehat. Karena ini kalau ILC itu tempat saya ngibul. Kalau Muhammadiyah tempat saya bertobat. Saya mau terangkan kedangkalan itu dengan cepat beredar di sosial media real time. Ini mungkin strukturnya salah tempat sehingga timbul tweet semacam ini. Ahli filsafat yang katanya hebat seperti Rocky Gerung satu kubu dengan John Roo, IQ-nya lebih bagus orang yang telanjang mau masuk istana. Lalu di komentar, iya IQ-nya cuma 50 tuh. Macam-macam komennya. Padahal saya duduk di sini, saya nggak tahu John Roo sebelah kanan saya apa sebelah kiri saya tuh. Saya nggak pernah tahu. Nama saya ada di sini ditulis, maka saya ambil tempat duduk ini. Kalau saya boleh pilih, saya akan duduk di samping Grace Natali. Karena dia orang pertama yang menyelami saya waktu saya masuk ruangan ini, bukan karena dia ketua partai. Kalau dia bilang saya IQ-nya 50, saya bilang kalian IQ-nya 200. Digabung satu kolam. Inilah Rocky Gerung. Hai. Salim juga sama Jangan cium tangan saya ya, sama- cium pipi boleh. Waduh. modus. Oke, Bang, Ya. ini ada fishbowl. Di dalam sini ada kata-kata yang nanti harus direaksikan dengan cepat. Misalnya ada satu kata, apa yang Bang Rocky inget ketika mendengar kata itu gitu? Jadi tangan saya masukin ke situ. Aku
Mau aku yang ambil? Hati-hati, kamu ada cebong di dalamnya. Aduh. Udah dicek kok nggak ada cebong tuh. Lo ngomong-ngomong cebong, ngomong jangan kayak kampret Loh, ini juga. Oke. Sabar, nggak usah emosi. Tenang aja. Filosof di mana-mana nggak Oke. boleh emosi. Calm down, please. Tenang. Ini dibaca apa saya robek aja nih? Baca aja. Disiplin ilmu Rocky adalah master bacot. Kalau untuk sekedar bacot, Rocky jagonya. Walaupun cuma sekedar bunyi, yang penting lawan bicara kewalahan. Si Rocky tidak bisa berkutik kalau lawan bicaranya seorang ibu dari Partai Nasdem. Yang saya ingat. Iya, Bapak merasa dekat dengan Megawati sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar, Pak. Yang benar? Iya, yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Dia sebut saya badut. Dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullyingnya, ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Oposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Kita disaksikan jutaan masyarakat Indonesia. Selamat Bung Rocky, perdalami ilmu bacotmu dan semoga mendapat gelar Master of Bacot. Master of Bacot atau Master of Bekicot? Baik, Rocky, terima kasih banyak. Tapi memang sering dikatakan bahwa filsafat itu akan menyesatkan banyak orang. Tapi percayalah hari ini, kalau Anda berfilsafat, Anda akan tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Karena mulut, badan binasa itu. Kendati butut, tapi tetap ingin kuasa itu. Dia sih mungkin Ganjar sedang istirahat. A man who graduates today and stop learning environment tomorrow is an uneducated the day after. Terus kita dulu bilang, do you speak environment ethics Pak Jokowi? Ya, saya mau pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apa nggak gila bangsa ini? Kebenaran akademis ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Apa nggak gila tuh? Kita anggap Menteri Dalam Ngeri. Kalau salah baca tuh. Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Visi itu adanya di kepala, bukan di teks itu. Tapi kalau radang akal, namanya ngaciroitis. Itu nggak ada pikirannya dari ngaciro. Kecebong, apa namanya itu bonitan, itu anak bodoh yang. Ini coba you bayangin ini, Fahri Ali, mana ada orang yang percaya politisi nulis buku setebal 786 halaman. Menulis ya, ini menulis loh, susah menulis. Ada yang cuma 3 lembar, bukan menulis, cuma membaca 3 lembar, salah pula bacanya. Narasumber itu. Nara itu artinya pengetahuan. Sumber adalah dia yang mengetahui itu. Jadi kalau disebut narasumber, memang saya mengetahui. Konsekuensinya apa? Yang saya ketahui harus saya ucapkan. Itu jalan pikirannya. Sekarang orang menganggap bahwa pikiran saya buruk. Loh, saya belum bicara, naranya belum saya keluarin, adanya baru sumber saya masih tutup mulut. Jadi itu kekacauan dalam pikiran itu. Melarang orang yang belum bicara, kan yang mesti dilarang
bicaranya. Kalau bicaranya ngaco, interupsi, salah, bantah. Dia belum bicara udah disuruh berhenti kan. Jadi itu yang sering saya sebut sebagai dungu itu begitu. Ini ada apa nih? Wah, tadi saya ambil dari meja Pak Amin Rais nih. Wah, 2. Saya perlu satu nggak cukup, jadi saya ambil 2 tadi. Saya pikir yang benjol-benjol dibawa di dalam sini ballpoint, pen, bukan. So, dalam teknologi sekarang ini jeruk pun bisa jadi mikrofon. Ini pulpen ini kan radar, ya buka aja. Radar mungkin ya. Bahkan KPU mencuri-curi waktu untuk mengumumkan. Tapi orang bisa bilang, ya itu kan udah tanggal 22. Iya, kalau Satria tunggu sampai matahari terbit supaya semua orang bisa lihat hasilnya kan. Gampangnya begitu kan. Ngapain beroperasi di malam hari? Itu cuman maling dan iblis yang beroperasi. Iblis pun nggak suka tuh kalau terus di kegelapan gitu. Sekali-sekali iblis cari terang. Kita sambut Rocky Gerung, pengamat politik yang baru saja datang. Hai, Bung Rocky, terima kasih. Saya tahu Anda baru landing. Iya, baru landing. Dari Jambi. Dari Jambi dan macetnya itu menyengsarakan. Saya tahu siapa siapa yang Anda sindir. Menyengsarakan. Menyengsarakan. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu. Nope. Saya ulangi ya, biar nggak diketahui. Menyengsarakan. Bahwa kita bukan sekedar menolak lupa, tapi kita tidak pernah akan lupa untuk terus menolak. Terima kasih.